Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan Big Data Landscape dan dianggotai oleh saya Novel Ferdinand Alfiansyah, Robi Dwi Wimbo Wicaksono, Syarian Saputra Irawan. Di sini ada 3 pilar. Pilar pertama, Business Intelligence, yang diambil adalah Good Data. Pilar kedua, Operational Infrastruktur, yang diambil adalah Tengen. Pilar ketiga, Teknologi, yang diambil adalah Apache Cassandra Netflix. Pilar pertama, Business Intelligence, Good Data. Good Data adalah sebuah platform analisis data yang memungkinkan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang besar dan kompleks. Fungsi dan keterkaitan Good Data. Yang pertama, mengumpulkan dan membersihkan data. Good Data dapat membantu mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk file datar, database, dan aplikasi cloud. Yang kedua, menganalisis data. Good Data menyediakan berbagai alat untuk menganalisis data, termasuk analisis statistik, pemodelan prediktif, dan penambangan data. Yang ketiga, berbagi wawasan. Good Data menyediakan berbagai alat untuk membantu berbagi wawasan Anda dengan orang lain, termasuk dashboard, laporan, dan peringatan. Analisis pelanggan. Good Data dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan dari berbagai sumber seperti situs web, aplikasi seluler, dan program loyalitas. Yang kelima, penipuan deteksi. Good Data dapat digunakan untuk menganalisis data transaksi untuk mendeteksi aktivitas penipuan. Yang keenam, manajemen risiko. Good Data dapat digunakan untuk menganalisis data risiko dari berbagai sumber seperti data pasar, data cuaca, dan data sosial media. Kelebihan dan kekurangan Good Data. Kelebihan Good Data. Pertama, analisis real time. Good Data dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara real time, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date. Yang kedua, multi-tenant. Good Data dapat digunakan oleh berbagai organisasi dan tim, memungkinkan distribusi analisis yang disesuaikan untuk setiap tim atau departemen. Yang ketiga, self-service report. Good Data memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dan dashboard sendiri tanpa bantuan teknis, memudahkan pengguna analisis untuk berbagai tingkat pengguna. Embedded Analytics. Good Data dapat disematkan ke dalam aplikasi web atau produk lain, memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan analisis ke dalam aplikasi yang mereka gunakan. AI Power. Good Data menggunakan teknologi AI untuk menganalisis data dan memberikan prediksi yang lebih akurat. Kekurangan Good Data. Yang pertama, harga. Good Data bisa mahal, terutama untuk organisasi besar atau kompleks. Yang kedua, kurva belajar. Meskipun Good Data dirancang untuk mudah digunakan, platform ini masih memiliki kurva belajar bagi pengguna baru. Yang ketiga, keterbatasan kustomisasi. Good Data menawarkan beberapa opsi kustomisasi, tetapi platform ini tidak sefleksibel beberapa solusi analitik data lainnya. Yang keempat, integrasi. Good Data diintegrasikan dengan berbagai sumber data dan aplikasi, terlebih progres integrasinya memungkinkan kompleks dan memakan waktu. Yang kelima, dukungan pelanggan. Good Data menawarkan berbagai opsi dukungan pelanggan termasuk dokumentasi online, basis pengetahuan, dan forum komunitas. Namun beberapa pengguna telah melaporkan bahwa waktu respon untuk masalah dukungan pelanggan bisa lambat. Itu yang tersedia dalam Good Data. Yang pertama, mengumpulkan dan membersihkan data. Good Data mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti file datar, database, aplikasi cloud, dan platform IoT. Yang kedua, menganalisis data. Good Data melakukan analisis data
menggunakan berbagai alat seperti analisis statis, visualisasi data, dan machine learning. Yang ketiga, memvisualisasikan data. Kudata memvisualisasikan data menggunakan berbagai alat seperti bagan, grafik, dan peta. Yang ke yang ketiga, berbagi wawasan. Berbagi wawasan dengan orang lain melalui laporan, presentasi, dan email. Yang keempat, keamanan dan tata kelola data. Menjaga menjaga keamanan data dengan enkripsi data, mengontrol akses ketat, dan audit log terperinci. Selanjutnya, untuk pilar kedua, yaitu operasional infrastruktur Tengen. Tengen adalah perusahaan yang dikenal sebagai pelopor di bidang database NoSQL yang kemudian berganti nama menjadi MongoDB. Fungsi dan keterkaitan Tengen. Yang pertama, ada penyimpanan data. Penyimpanan data Tengen atau MongoDB digunakan untuk menyimpan data dalam format dokumen JSON. Dokumen-dokumen ini diorganisir dalam koleksi yang setara dengan tabel dalam basis data rasional. Yang kedua, ada sharding, digunakan untuk mendistribusikan data di seluruh server untuk meningkatkan skalabilitas horizontal. Yang ketiga, ada query language, menggunakan bahasa query yang kuat dan ekspresif yang mirip dengan bahasa query SQL. Yang keempat, ada text search. Tengen atau MongoDB menyediakan dukungan pencarian teks penuh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian teks di dalam dokumen-dokumen mereka dengan kinerja yang baik. Yang terakhir ada TTL index. MongoDB atau Tengen menggunakan indeks TTL, time to life, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur waktu kadaluarsa pada dokumen-dokumen tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Tengen. Untuk yang kelebihan, yang pertama, analisis data skala besar. Big Data Tengen memungkinkan analisis data dalam skala besar dan kompleks, memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih luas dan mendalam. Yang kedua, penggunaan teknologi terkini. Big Data Tengen menggunakan teknologi terkini seperti Hadoop dan platform cloud, memungkinkan pengguna teknologi yang lebih cepat dan efisien. Mendeteksi penipuan. Data Tengen memungkinkan deteksi penipuan dengan cara membaca aktivitas yang tidak wajar, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Big Data Tengen memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi yang terkait dengan Big Data. Kekurangan, yang pertama, keterbatasan dalam pengelolaan data. Big Data Tengen memiliki keterbatasan dalam pengelolaan data yang sangat besar dan kompleks. Hal ini dapat menyebabkan kelemahan dalam analisis dan data pengambilan keputusan yang lebih akurat. Yang kedua, keterbatasan dalam integrasi data. Big Data Tengen memiliki keterbatasan dalam integrasi data dari berbagai sumber, yang dapat menyebabkan kelemahan dalam analisis data yang lebih akurat. Yang ketiga, keterbatasan dalam penggunaan cloud. Keterbatasan dalam penggunaan cloud di Big Data Tengen memiliki keterbatasan dalam penggunaan cloud untuk menyimpan dan mengolah data yang sangat besar dan kompleks. Dapat menyebabkan kelemahan dalam analisis data yang lebih cepat dan efektif. Yang terakhir, keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi di Big Data Tengen yang dapat menyebabkan kelemahan dalam analisis data yang lebih cepat dan efektif.
Selanjutnya, fitur-fitur yang tersedia dalam Tengen. Yang pertama ada Aggregation Framework. Aggregation Framework di Tengen menyediakan kerangka kerja agregasi yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi agregasi kompleks seperti pengelompokan, penghitungan, dan transportasi data. Yang kedua ada skalabilitas. Tengen dirancang untuk mendukung skalabilitas horizontal dengan mudah, berarti dapat menambahkan lebih banyak server secara horizontal untuk menangani peningkatan beban kerja dengan mudah. Yang ketiga, indeks. MongoDB atau Tengen mendukung indeks yang membantu meningkatkan kinerja query dengan mempercepat pencarian data. Yang terakhir, sorting. Tengen atau MongoDB menyediakan fitur sorting yang memungkinkan data dibagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan didistribusikan di berbagai server untuk membantu meningkatkan skalabilitas horizontal dengan mendistribusikan beban kerja secara merata. Selanjutnya pilar ketiga. Pilar ketiga, teknologi. Kita mengambil Apache Cassandra Netflix. Netflix menggunakan Apache Cassandra sebagai bagian penting dari infrastruktur data mereka, memanfaatkan kemampuannya yang kuat untuk memenuhi kebutuhan layanan streaming global mereka. Fungsi dan keterkaitan Apache Cassandra. Yang pertama, penyimpanan data terdistribusi. Cassandra dirancang untuk menyimpan data secara terdistribusi di seluruh klaster, memungkinkan skala horizontal yang mudah untuk menangani volume data yang besar. Kedua, kinerja tinggi. Cassandra menawarkan kinerja yang tinggi untuk operasi penulisan dan pembacaan data, bahkan saat skala klaster dan volume data meningkat. Yang ketiga, toleransi terhadap kegagalan. Cassandra dirancang untuk toleran terhadap kegagalan, artinya meskipun beberapa node dalam klaster mengalami kegagalan, sistem masih dapat beroperasi dengan baik dan data tetap tersedia. Yang keempat, skalabilitas horizontal. Cassandra memungkinkan penambahan node dengan mudah ke dalam klaster untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kinerja sistem. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Apache Cassandra. Yang pertama, skalabilitas. Skalabilitas, Cassandra dapat menghandle volume data yang sangat besar dengan skalabilitas yang linear, memungkinkan penambahan node untuk meningkatkan kemampuan pengolahan data tanpa mengganggu performa sistem. Yang kedua, ketahanan gangguan. Cassandra memungkinkan adanya penambahan kapasitas penyimpanan sewaktu-waktu tanpa terikat pada hardware dan lokasi yang sama, serta memiliki fitur fault tolerance yang memastikan ketersediaan data terus berlangsung, bahkan jika terjadi gangguan pada node atau jaringan. Yang ketiga, menulis cepat. Cassandra telah dirancang untuk menulis dengan cepat dan dapat menyimpan ratusan terabyte data, memungkinkan pengguna untuk menghandle beban data yang sangat tinggi dan kontinu. Keempat, biaya efisiensi. Cassandra adalah database NoSQL terbuka, membuatnya gratis untuk semua pengguna dan lebih efisien biaya dibandingkan dengan solusi lain. Selanjutnya, kekurangan Apache Cassandra. Yang pertama, kompleksitas. Cassandra memiliki kompleksitas yang tinggi karena memerlukan konfigurasi yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati untuk mengoptimalkan performa dan skalabilitas. Yang kedua, keterbatasan pada query. Cassandra memiliki keterbatasan pada query yang dapat dilakukan sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan query kompleks. Yang ketiga, keterbatasan pada data type. Cassandra dapat memiliki keterbatasan pada data type yang dapat disimpan sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan tipe data yang spesifik. Yang keempat, keterbatasan pada join. Cassandra memiliki keterbatasan pada join sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan join yang kompleks. Selanjutnya, fitur yang tersedia di Apache Cassandra. Yang pertama, model data fleksibel. Cassandra menggunakan model data fleksibel yang memungkinkan pengguna untuk menentukan skema data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang kedua, antarmuka pengguna yang mudah. Cassandra menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, termasuk CQL, Cassandra Query Language yang mirip dengan SQL. Yang ketiga, fitur-fitur keamanan. Cassandra menyediakan berbagai fitur keamanan, termasuk kontrol akses, autentifikasi, dan enkripsi data. Dan yang terakhir, dukungan multi data center. Cassandra mendukung replikasi data di berbagai pusat data, memungkinkan ketersediaan dan toleransi terhadap kegagalan lintas geografis. Dan itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.